Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita terima dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tadi Ibu sudah mengirimkan daftar hadir di WA Group. Silakan kalian mengisi daftar hadir tersebut. Baiklah, bagaimana semuanya? Apakah sudah siap untuk kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ibu berharap kalian semua siap ya. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang jujur dan adil, yang dimana jujur adalah suatu perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Sedangkan adil yaitu tidak memihak kepada siapapun dalam setiap permasalahan. Yang benar ya kita benarkan, dan yang salah ya kita salahkan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baiklah, kita langsung masuk saja kepada materi, yaitu pengertian dari sholat sunnah itu sendiri. Nah, pada pertemuan minggu lalu kan Ibu telah memerintahkan kepada kalian untuk mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid di rumah. Jadi Ibu rasa kalian sedikit banyaknya pasti telah mengetahui tentang apa sih itu dari sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baiklah, untuk pengertian dari sholat sunnah itu sendiri, yaitu adalah sholat yang hukumnya sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan, khususnya melebihi orang-orang yang tidak mengerjakannya. Sedangkan pengertian dari sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan sholat sunnah munfarid ialah sholat sunnah yang dikerjakan atau dilakukan secara sendirian. Adapun yang termasuk ke dalam sholat sunnah berjamaah yaitu ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa, serta sholat tarawih. Baiklah, yang pertama yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yang dimana kedua sholat tersebut itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu sejak matahari terbit sampai matahari tergelincir. Tapi untuk waktu yang paling diutamakan yaitu ketika matahari naik. Adapun cara pelaksanaannya, yang pertama yaitu membaca niat, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, diteruskan dengan membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, kemudian membaca takbir 5 kali pada rakaat kedua. Adapun antara takbir yang satu dengan takbir berikutnya, kita itu membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adapun untuk gerakan dan bacaan lainnya itu sama saja seperti sholat-sholat pada umumnya. Seperti itu. Adapun selanjutnya yaitu sholat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari.
Sebenarnya dari tata cara pelaksanaan untuk sholat gerhana ini sama saja, yang berbeda hanya terletak pada niatnya. Untuk sholat sunnah gerhana matahari, niatnya yaitu usolli sunnatan lil ghusufil syamsi raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, untuk niat sholat sunnah gerhana bulan yaitu usolli sunnatan lil ghusufil qamari raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala, artinya sengaja aku sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara pelaksanaan sholat sunnah gerhana bulan dan matahari sebagai berikut. Tata cara sholat gerhana. Takbiratul Ikram. Membaca doa iftitah. Membaca Al-Fatihah. Membaca surat di dalam Al-Quran. Kemudian ruku dan membaca doa ruku. Bangkit dari ruku sambil membaca Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat di dalam Al-Quran. Ruku kembali dan membaca doa ruku. Bangkit dari ruku. Sujud dan membaca doa sujud. Membaca doa di antara 2 sujud. Sujud kembali dan membaca doa sujud. Kemudian bangkit dan mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Tasyahud akhir. Dan kemudian salam. Sholat sunnah yang selanjutnya yaitu ada sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat yang dilakukan sebagai permohonan kepada Allah agar diturunkan hujan. Adapun gerakannya serta bacaan sama dengan sholat-sholat yang lain. Hanya saja di dalam sholat istisqa ini dianjurkan untuk kita itu menampakkan kesahajaan. Baiklah, yang terakhir yaitu sholat tarawih, yaitu sholat sunnah malam yang dilakukan di bulan Ramadan, yang dimana hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Adapun waktu pelaksanaan dari sholat tarawih ini sendiri yaitu setelah sholat isya sampai terbit fajar. Kemudian jumlah rakaat dalam tarawih sebenarnya tidak ada batasan berapa jumlah rakaat dalam sholat tarawih, tetapi yang biasanya dilakukan yaitu paling banyak 23 rakaat termasuk witir, dan paling sedikit 11 rakaat termasuk witir. Adapun cara melakukan sholat tarawih boleh dilakukan secara sendirian atau munfarid,
tetapi paling bagus itu atau disunahkannya secara berjamaah. Adapun bacaan dan gerakannya sama dengan sholat-sholat biasa. Niat sholat tarawih yaitu usolli sunnat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat sunnah tarawih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Jadi di sini ada 6 sholat sunnah munfarid. Yang pertama itu ada sholat witir, kemudian ada sholat duha, yang ketiga ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah syukril wudu, kemudian ada sholat sunnah istikharah, dan yang terakhir ada sholat sunnah tahajud. Yang pertama yaitu sholat witir. Nah, pengertian dari sholat witir sendiri itu artinya adalah ganjil. Jadi sholat witir dapat kita artikan yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dengan bilangan rakaat ganjil, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Adapun tata cara pelaksanaannya, yang pertama dilakukan pada waktu malam hari setelah sholat isya, dan pada bulan Ramadan dilakukan setelah sholat tarawih. Dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Kemudian dengan jumlah rakaat yang ganjil, minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yaitu niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat sholat 1 rakaat. Adapun niat untuk sholat witir 2 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk sholat witir 1 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaatan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi letak perbedaannya itu jika yang 2 rakaat dia rakaataini, sedangkan untuk yang 1 rakaat yaitu hanya rakaatan. Itu. Nah, untuk gerakan-gerakan yang lain itu sama saja seperti sholat-sholat yang biasanya kita lakukan, yaitu takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, surah-surah pendek, kemudian ruku, iktidal, sujud, dan tahiyat, kemudian salam. Yang kedua yaitu sholat duha. Nah, sholat duha ini biasanya erat kaitannya dengan masalah ekonomi atau rezeki. Artinya dalam memohon rezeki atau ketika kita menginginkan rezeki, maka lakukanlah sholat duha. Jumlah rakaat paling sedikit di dalam sholat duha itu 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Dan yang paling diutamakan yaitu 8 rakaat. Nah, jadi paling sedikit itu 2 rakaat, kemudian paling banyak 12 rakaat, tapi yang paling diutamakan atau dianjurkan itu 8 rakaat. Kemudian waktu sholat duha yaitu sejak matahari naik berkisaran jam 7, berkisaran jam 7-an sampai matahari tergelincir. Adapun niat sholat duha yaitu usolli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, adapun untuk gerakan-gerakan lain sama seperti sholat-sholat biasa yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun pengertian dari sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika seseorang memasuki masjid. Dikerjakan
2 rakaat sebelum duduk di masjid dengan tujuan menghormati atau memuliakan masjid. Nah, adapun tata cara pelaksanaannya yaitu membaca niat pertama yaitu usolli sunnatan tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, kemudian sama saja seperti kita mengerjakan sholat-sholat yang lain, yaitu sholat 2 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Baik, yang selanjutnya ada sholat istikharah. Nah, sholat istikharah ini artinya sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Jadi misalnya ketika kita sedang berada di 2 pilihan, kemudian kita bingung, kita memilih yang A atau yang B. Nah, disinilah untuk kita memantapkan hati kita memilih yang mana, maka kita harus sholat istikharah terlebih dahulu. Nah, hukum melaksanakannya adalah sunnah, dikerjakan pada waktu siang atau malam, pagi atau sore dengan 2 rakaat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istikharah ini yaitu berniat dalam hati dengan melafalkan usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian diikuti dengan gerakan-gerakan sama seperti kita mengerjakan sholat-sholat yang lain. Dan yang terakhir ada sholat tahajud. Nah, tahajud berarti bangun dari tidur pada malam hari. Jadi sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Lebih utama dikerjakan sepertiga malam yang terakhir, kira-kira jam 2 malam. Nah, hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak itu tidak terbatas. Jadi minimal 2 rakaat dan rakaat terbanyak itu tidak ada batasannya untuk sholat tahajud. Kemudian cara melaksanakannya, yang pertama pasti kita niat terlebih dahulu, yaitu lafalnya usolli sunnatal tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian sama seperti gerakan-gerakan sholat yang lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengelompokan masing-masing dari yang mana sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah saja, yang mana yang bisa dilakukan secara munfarid saja, dan yang mana yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Untuk sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yaitu ada sholat id, baik itu sholat idul fitri maupun idul adha. Kemudian yang kedua ada sholat istisqa, yaitu sholat meminta permohonan hujan. Dan yang terakhir ada sholat gerhana, baik itu sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan untuk sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, yaitu ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat duha, dan sholat tahajud. Kemudian untuk sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, yaitu ada sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah istikharah. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengumpulkan informasi lebih banyak lagi tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengumpulkan informasi tersebut. Baiklah, apakah kalian sudah menemukan informasi yang baru tentang sholat-sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah atau munfarid? Iya, Linda ya? Ya, Linda menemukan sholat yang bisa dilakukan secara munfarid selain sholat
istikharah dan sholat tahiyatul masjid. Ya, benar, ada sholat tasbih dan sholat hajat. Sholat tasbih dan sholat hajat ini juga bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri. Baiklah, sepertinya ibu lihat rata-rata siswa ibu ini sudah pada memahami tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, karena ibu lihat kalian sudah memahami, ibu ingin untuk tugas kalian di rumah, kalian membuat video praktek sholat berjamaah dan sholat munfarid. Jadi nanti kalian pilih masing-masing satu dari sholat berjamaah dan sholat munfarid. Contohnya, misalnya di sholat berjamaah kalian memilihnya sholat Idul Fitri, kemudian di sholat munfarid kalian memilihnya sholat istikharah. Nah, jadi kalian praktek sholat lewat sebuah video. Kemudian ibu kasih waktu 3 hari untuk penyelesaian tugas tersebut, dan ibu harap kalian semua bisa mengumpulkan tepat waktu. Jadi nanti durasi videonya tidak usah panjang-panjang, maksimal 7 menit saja durasi videonya, dan dikirim di WA. Untuk pertemuan minggu depan, ibu pengen kalian mempelajari tentang materi macam-macam sujud. Jadi nanti kalian cari aja di internet atau di referensi mana aja tentang macam-macam sujud. Baiklah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa sholat sunnah dikelompokkan menjadi 2. Ada sholat sunnah berjamaah dan ada sholat sunnah munfarid atau sendiri. Sholat sunnah berjamaah yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, yang dimana ada imam dan juga ada makmum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Baiklah, ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apabila dari awal pembelajaran tadi hingga sekarang ibu ada salah kata atau penjelasan materi yang terlalu cepat, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.